Wa khairul asmaul husna kullurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya untuk memenuhi undangan dari sekolah dalam rangka kegiatan sosialisasi rencana program dan budaya sekolah aman dan nyaman di SMP Desa Sukamandi tahun ajaran 2026-2027. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu wali murid yang kelas 1 atau kelas pindahan ya. Inilah sekolah kebanggaan kami yang telah mencetak atau mendidik generasi yang kami semampu kami untuk menjadi generasi yang berakhlak mulia. Dan saya apresiasi kepada Bapak Ibu guru wali murid yang mungkin sudah hampir 12 tahun ya di sini, seperti Mama Silvi bertahan ya, dan yang lain. Ada yang baru 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun Mama Silvi itu ya. Ya baru setahun. Semuanya dalam pandangan kami sama ya, karena tahun ini kita akan melakukan perubahan besar-besaran Bapak Ibu. Mangga kalau di lapis 2 aja untuk calegna. Bapak Ibu, saya sebetulnya malu ya mengundang Bapak Ibu dengan kondisi. Sok Bapak Ibu di sini aja, di double aja, bukan tahlilan dari mah. Sok gitu. Nah, lapis 2. Nah gitu. Udah sampai tahlilan. Ya. Kenapa? Ya. Mama Eka paling dia. Ya, ini Mama Eka salah satu anggota pengurus komite ya, yang Pak Haji Rahmannya sudah, anak-anaknya udah alumni, jadi tidak sempat hadir karena dia ada kesibukan. Baik Bapak Ibu, bisa dilanjut ya. Sekali lagi sebetulnya saya malu untuk mengundang Bapak Ibu untuk berkumpul bersama karena keadaan dan keterbatasan kami, baik tempat maupun ya utamanya tempat ya. Padahal sesungguhnya kami itu diwajibkan, diharuskan untuk sering bersama-sama berkumpul dengan Bapak Ibu wali murid ya, untuk membahas masalah putra-putri Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Jadi saya mohon maaf karena keterbatasan kami yang sekarang ini Bapak Ibu, kalau yang sudah tahu sejarahnya ya, inilah hasil perjuangan kami dari keringat dan menyisihkan sedikit uang seperak 2 perak yang tadinya pendek ditinggikan. Ya, ini yang sekarang baru Papanya Hazarah ini yang kami bisa lakukan. Dan ruangan ini belum dipenggal karena belum ada dana. Dan ini rencananya mau dipakai 3 ruangan ya, ruangan ini, yaitu untuk anak-anak yang baru, untuk kelas boneka dan koreksi dan segalanya, untuk keterampilan dapur dan segala macam. Jadi dengan keterbatasan ini juga konsumsi dan segala macam, sekali lagi saya mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, saya ingin bersilaturahmi dengan Bapak Ibu karena memang banyak yang belum kenal. Seyogianya sih harus saling mengenal ya, tapi karena waktu dan khawatirnya anak-anak kita ada yang mungkin tantrum atau tidak ini, jadi kita langsung saja ke rencana program. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ya, kita mungkin langsung saja ke rencana program yang ingin saya paparkan Bapak Ibu di tahun 2026-2027 ini. Sebagai gambaran awal bahwa saat ini kondisi atau profil SLB Desa Sukamandi itu memiliki 11 ya?
11 orang guru. 10. Hah? 11 guru ya, 11 guru yang terdiri dari 2 PNS, 11 guru dan 1 kepala sekolah ya. 2 PNS, saya sendiri dan Ibu Medisri. Kemudian yang sarjananya itu ada 6 ya Pak ya. 6 dan yang SMA-nya itu 5. Dan kemudian untuk Saraka, karena kita sekarang programnya itu program ekologi ya, program kebersihan lebih diutamakan, kami mengangkat 2 Saraka, yaitu Pak Komar, kebetulan suaminya Bu Ari, dan alumni kita yaitu Agi. Karena apa, kebersihan untuk di luar itu sangat ekstrim ya, walaupun di luar itu bukan milik kita, tapi karena kita pakai, kita gunakan, jadi kita jaga lingkungannya, kebersihannya karena digunakan oleh kita. Kemudian kebersihan di dalam itu ditangani oleh Bu Leli, Bu Ari sama Bu Atik, dan yang guru-guru itu kebersihan di kelas. Nah, untuk kebersihan yang di kelas saya sangat mohon kepada Bapak Ibu guru untuk membantu, khususnya seperti kelas Bu Lilis kan kalau nyapu sendirian berarti orang tuanya bayana, belum sebelum pulang mau bantu-bantu gitu ya. Tapi kalau misalnya kelas Bu Sri yang besar-besar, nah tinggal nyuruh anak bersih sendiri ya. Nah, bagi yang kelasnya kecil seperti yang baru masuk kelasnya Bu Dede, Bu Sandy atau Bu Nadia, mungkin wayahna saling bantu kebersihan. Lebih khusus saya berharap partisipasi Bapak Ibu menjaga kebersihan di tempat nongkrong masing-masing. Ya, mohon maaf kalau saya belum menyediakan fasilitas ruang tunggu yang memadai. Ada yang di musola, ada yang di jondol, ada yang di bawah pohon, ada yang di mana-mana. Nah, meskipun demikian, tolong sama-sama jaga kebersihan, minimal tempat sampah, bekas makan segala macamnya. Selain dimasukkan ke dalam bak sampah yang sudah disediakan, juga langsung dibuang, karena kita keterbatasan daripada tenaga kerja. Kenapa saya tekankan demikian Bapak Ibu? Karena kami SLB ini ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, ditekankan untuk kebersihannya, khususnya kebersihan lingkungan dan toilet. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk gambaran yang kedua, peserta didik yang tahun kemarin itu 105. 105 itu yang terdata, karena banyak anak yang sebulan masuk, kemudian 2 bulan tidak masuk. Ada yang ketawa, yang ngaku gitu ya. Nah, tapi tetap kita terdata. Nah, tahun ini dan tahun-tahun kemarin kita akan memberikan surat pernyataan. Apabila anak 1 tahun tidak masuk, harus membuat surat pernyataan apakah mengundurkan diri atau dilanjut. Karena kami akan dapat teguran, karena semua anak yang terdata di Dapodik itu akan dapat bantuan bos. Kalau misalnya ternyata pas ada verifikasi, silakan Bu masuk Bu, dan ternyata tidak ada anaknya, kami akan dapat teguran atau mungkin nggak akan dapat dakwaan gitu ya, karena seperti kita mengadakan data kosong ya. Nah ini, jadi kalau misalnya saya maklumi kalau misalnya anak sebulan nggak masuk dan segala macam. Nah, tahun 2025 kemarin dari 105 itu lulus 9 anak alumni ya, SMA, LB. Kalau dari SD ke SMP lanjut, SMP ke SMA lanjut lagi. Maka Ibu ke depan sini, mamanya Fikri ya, sok dilapis saja. Nah itu, nah target saya Bapak Ibu tahun ini cuma 10 penerimaan siswa baru. Kenapa? Karena kan lulus 9 kan, jadi wajar saya terima 10 karena Pak terbatas gurunya dan terbatas tempatnya, ruangannya gitu. Tapi ternyata kita tidak boleh menolak Bapak Ibu ya. Kalau sekolah yang lain mau menolak, sekolah sebelumnya kita nggak bisa. Yang hadir di sini, yang daftar hari ini sampai dengan hari ini berapa? 16, hampir 16 ya, 16 peserta didik dan 3 ya, 3 diantaranya autis. Nah Bapak Ibu, kenapa saya agak berat dengan autis? Karena autis itu idealnya Bapak Ibu 1 guru 2 murid paling banyak. Yang autis itu ada mamanya Abizar, neneknya Abizar ada, Kenjo, mamanya neneknya Kenjo ada ya, bapaknya Azri belum datang. Nah ini dengan adanya Kenjo, dengan adanya Abizar, adanya ini perlu penanganan yang ekstra ya, belum tantrum segala macam. Kalau tunagrahita atau misalnya seperti
tunarungu atau yang lain mungkin masih bisa kita cover ya dengan apakah dengan bergelombang segala macam. Nah, jadi jumlah total saat ini untuk peserta didik SLB Sukamandi itu sebanyak 116 Bapak Ibu ya. Nah 116 itu kalau dieksimasikan masuk aja semua tiap hari 80 sampai 90 anak ya, paling minimalnya 60 anak itu Bapak Ibu sebagai gambaran ya. Baik, kita mulai sosialisasi ini kita dari Bapak Ibu bisa lihat di tayangan ya. Nah, saya izin berdiri ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak sampai setengah jam. Kita akan membahas visi misi karena ini visi misinya yang baru, yang lama kita ganti. Jadi visi misinya kita buat yang mudah, ingat dan tapi bermakna. Karena kebetulan kita mengacu kepada kurikulum Gapura Pancawaluya yang ditekankan atau dituntut oleh Bapak Gubernur kita Provinsi Jawa Barat. Nah, visi dan misi SLB Sukamandi ini Bapak Ibu yaitu menuju murid yang sehat, terampil, mandiri dan bermartabat. Itu kenapa saya setiap kalau upacara atau senam selalu bilang anak soleh, mereka bilang siap. Siapa kita? SLB Sukamandi, SLB BC Sukamandi. Terus saya bilang ketika SLB BC Sukamandi sehat, terampil, mandiri dan bermartabat. Ini yang nanti akan kita tekankan. Bapak Ibu, kenapa saya memilih sehat? Ya, karena sesuai dengan Gapura Pancawaluya yaitu cager. Yang pertama, cager itu artinya sehat jasmani dan rohani. Kemudian bager artinya punya kanyaan, empati, ya, punya rasa saling menyayangi sama temen. Kemudian benar mengikuti aturan, tertib, disiplin dan segala macam. Pinter itu kalau misalnya anak-anak kita yang memiliki kemampuan, kecerdasan, ya, artinya bisa untuk kebutuhan sehari-harinya. Dan singer itu artinya memiliki keterampilan. Nah, ini saya ambil dari Pancawaluya itu menjadi salah satu visi, yaitu diantaranya adalah sehat, fisik, memiliki tubuh bugar, bebas penyakit dan terfungsi dengan baik. Sehatnya kita sering lakukan dengan senam, baik itu hari Rabu dan Jumat. Kemudian nutrisinya alhamdulillah ada MBG ya, selain Bapak Ibu menyiapkan bekal. Bapak Ibu tolong setiap hari mulai sekarang, pesan saya tolong bawain anak tumbler yang berisi air putih ya. Sebetulnya saya sudah memprogramkan kepada guru-guru, sok atuh di tiap kelas diisi air galon ya. Nanti oleh sekolah disiapin galonnya, akuannya, nanti diisinya oleh murid patungan 1.000 ewang. Kalau misalnya satu kelas ada 10 anak kan sehari 1.000 kan 10.000. Kalau aqua atau air mineral kan 20.000 ya. Berarti 2 hari bisa kebeli. Jadi Bapak Ibu anak-anaknya bisa minum air galon, tapi sampai sekarang tidak terlaksanakan ya. Nah itu. Jadi kalau misalnya tidak, silakan Bapak Ibu bekali anak-anaknya tumbler atau botol air minum dan diisi air dari rumah ya, bukan di sini. Karena di sini kita hanya menyediakan untuk guru dan air teh ya. Itu. Kemudian mental itu artinya secara psikis mampu mengolah stres Bapak Ibu anak-anak kita, apalagi yang sering mengalami tantrum dan segala macam. Kita berusaha agar anak itu bisa tenang. Bagaimana caranya ya? Kemudian percaya diri, ini target-target kami, dan berpikir positif. Kemudian lingkungan, menghargai kebersihan dan menerapkan gaya hidup aktif dan sosial ini bersanggup berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jadi misi kami yaitu sehatnya di sini, tidak muluk-muluk ya, karena ini akan bermanfaat juga untuk putra-putri Bapak Ibu di rumah. Kemudian mandiri, ya mandiri itu artinya mampu belajar dan bertindak tanpa harus selalu disuruh. Nah, kenapa kami selalu mendidik anak, membiasakan, Bu, kalau misalnya anak disuruh sesapu atau kebersihan atau yang lain, itu jangan disalahkan guru walaupun di luar, karena itu adalah proses pembelajaran. Anak bisa mandiri
ya. Atau mungkin kita sering praktek masak mie, atau saya disuruh, misalnya suruh mijitin atau nyuci mobil dan segala macam. Itu adalah salah satu proses agar anak menjadi terbiasa, memiliki tanggung jawab, berani mengambil keputusan dan menerima konsekuensinya. Kemudian bisa mengatur waktu, target belajar dan emosi sendiri. Nah ini Bapak Ibu, untuk kemandirian, kedisiplinan saya terapkan mulai sekarang. Saya berharap Bapak Ibu mendukung program kami. Masuk sekolah pukul 7 sudah ada di lingkungan sekolah. Pukul 7.30 kita sudah mulai pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian paling minimal jam 10.30 itu baru boleh pulang, ya. Jam 11 baru pulang kelas-kelas sedang, dan yang besar itu habis sholat zuhur, ya, gitu. Nah kemudian yang berikutnya terampil, sehat, mandiri, terampil. Nah di abad 21 ini Bapak Ibu, kita dituntut untuk menguasai IT, AI, ya, AI, ya, IT, menguasai literasi digital. Nah ini salah satunya kita menggunakan ini. Ini kenapa sekarang ruangan ini masih dibuka? Jadi anak itu bisa menulis pakai papan tulis di sini Bapak Ibu. Jadi dengan alat papan tulis ini bisa sebagai layar untuk presentasi, bisa untuk latihan nari, bisa untuk belajar IPA, gunung, meletus dan segala macam, juga belajar menulis di sini, termasuk matematika. Nah ini namanya APL, jadi papan interaktif atau TV smart, ya, yang mungkin tidak ada di rumah-rumah, karena ini di sekolah, ini bantuan dari pemerintah semua, ya. Nah kemudian kognitifnya memiliki keahlian nyata, baik vokasional atau bakat yang bisa diterapkan dan mampu memecahkan masalah sehari-hari secara kreatif. Itu adalah misi kami untuk memimpin putra putri Bapak Ibu. Dan yang terakhir yaitu bermartabat, artinya memiliki etika, ya. Walaupun bahasa ini masuk sanajan, sebenarnya sok sanajan anak kita berkebutuhan khusus, tapi anak memiliki etika. Bapak testimoni, wah saya senang lihat Bapak ketika guru datang, anak menyambut guru. Padahal itu salah sebetulnya, Mak. Mestinya guru yang menyambut murid. Tapi karena sudah berhasil dan sukses, jadi anak itu bangga ketika gurunya datang. Jadi memang permulaan, Mak, saya akan buat program Bapak Ibu. Guru sebelum jam 7 sudah harus di sekolah. Tugasnya apa? Menyambut anak yang datang, ya. Tapi ternyata sudah sebagian berhasil. Karena saya datang kesiangan, gak jauh, saya dari Pagaden. Ketika datang, anaknya langsung datang menyambut. Jadi terbalik, karena sudah berhasil belajarnya, ya. Jadi menjunjung tinggi kejujuran, sopan santun dan budaya antri. Nah ini yang akan kita tanamkan pada anak-anak, ya. Kemudian memiliki keimanan dan ketakwaan, memiliki fondasi moral keagamaan yang kuat, karena kita selalu sholat setiap duha dan selalu berdoa sebelum belajar, ya. Kemudian memiliki harga diri, menghormati diri sendiri dan menghargai hak asasi orang lain. Nah ini Bapak Ibu, misi-misi kami. Maka Bapak silakan ke dalam sini Pak. Ya, ini adalah misi kami, visi kami di dalam mendidik dan membimbing putra putri Bapak Ibu, ya. Jadi tidak muluk-muluk belajar bahasa Inggris, belajar segala macam, tapi visi kami itu terangkum dalam kurikulum tadi. Nah ini Bapak Ibu programnya, program yang untuk mendidik Bapak Ibu itu saya tidak muluk-muluk. Programnya terangkum dalam 3 hal yang penting. Yang pertama yaitu intrakurikuler. Intrakurikuler itu program yang diwajibkan oleh pemerintah pusat, ya, melalui meliputi mata-mata pelajaran, yaitu dengan pembelajaran deep learning, ya, pembelajaran mendalam. Yang ini semua dipakai oleh semua sekolah se-Indonesia. Dan yang kedua, ini program khusus.
yaitu program untuk anak-anak yang memiliki hambatan. Jadi kalau program khususnya anak yang nggak mendengar berarti ada bahasa isyarat gitu ya. Kalau tidak melihat ada braille gitu kan. Nah untuk yang autis ada yang namanya bina emosi atau bina sosial, bina interaksi ya. Nah kita yang akan tekankan di sini Bapak Ibu. Kalau misalnya di The Planning itu nanti kita bahas lebih lanjut. Pelajaran IPA IPS tinggi-tinggi bagi saya nggak begitu penting. Tapi yang penting baca tulis hitung dulu. Karena mayoritas di kita itu anak tunarungunya pasti terbatas. Banyaknya adalah tunagrahita dan autis ya. Jadi di dalam pembelajaran The Planning saya hanya menggunakan fase, walaupun anak itu sudah kelas 10 bisa jadi fasenya fase 1, fase A atau fase B, yaitu pelajaran untuk kelas 1, kelas 2. Kok anak saya diajari kelas 2 sih dibandingkan dengan adiknya yang SD misalnya itu? Karena kemampuannya terbatas Bapak Ibu. Jangan melihat usianya ya. Mama Silvi anaknya kelas 10, kelas 11. Kenapa materinya? Mana Pak? Apa Jawa di sini? Masuk. Ya. Jadi mohon izin Bapak Silvi, walaupun anaknya kelas 10 tapi materinya masih kelas 4, kelas 5 untuk akademik ya. Tapi di program khususnya itu kita tekankan bagaimana anak berkomunikasi, berinteraksi dengan bahasa isyarat dan segala macam. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada penambahan Bapak Ibu sekarang. Silakan. Mohon maaf. Oh iya, jam 8 ya. Udahnya jam 9 ya? Oh berarti saya semangat jam 8. Gak apa-apa ya, lanjut ya Bapak Ibu. Soalnya kalau jam 9, jam 10 anak pada nangis saya repot ya. Bapak Ibu nanti eskul kita ada tambahan yaitu pramuka dan mentari dan desain. Pramuka mungkin kita akan dipraktekkan setiap hari Jumat 2 minggu sekali. Harusnya sih di luar jam pelajaran, harusnya sih habis judul. Tapi karena anak-anak kita kan jaraknya jauh-jauh ya, dari bapaknya Umar mungkin jauh di belakang kan masih bisa lah dipaksakan ya. Opo Silvi mah, Silvi paling jauh Silvi Bapak Ibu. Dengan siapa? Semua sama, pada jauh Pak. Pada jauh semua ya. Ya rata-rata memang lebih dari 20 kilo. Jadi kalau pramuka sore kasihan, akhirnya sudah kita bersepakatan di Jumat saja setelah sholat duha. Nah nanti di dalam kegiatan pramuka itu kita tanamkan bagaimana aktivitas pramuka. Di antaranya ini sudah banyak permintaan. Setiap bulan Agustus atau September kita mengadakan kegiatan kemah ya pramuka di sekolah. Nah ini Bapak Ibu yang baru gabung, mudah-mudahan kalau misalnya ada rezeki kita di bulan Agustus atau September mengadakan kegiatan perkemahan nginep 1 malam. Biasanya pagi, siang sampai sore full, malamnya kegiatan apil good, besoknya itu piknik, cuma gitu saya ngate. Padahal mah bukan piknik, pengenalan lingkungan. Ya, nah ini yang memberatkan untuk pengenalan lingkungan karena harus berbayar. Ya, ya kalau ke Monas murah, ke Monas namanya cukup 5.000. Ini kalau sepantai. Kalau ke pantai ke Pondok Bali atau itu mahal Bu, mendingan ke Monas. Jauh ke Monas? Kata siapa? Kita ke Monas daripada ke Pondok Bali ya. Oke. Ragunan murah. Dan nanti kita bahas kembali ya, apakah kita mau kemana nanti mengenai hitungannya. Tapi karena memang kita mah daerah Bahari, ya memang nggak akan jauh dari ini. Yang udah mah kolam renang ya dekatnya gitunya. Nah, kemudian kegiatan berikutnya adalah mentari, ya menari dan tari. Kenapa menari tari? Kemarin saya coba Bapak Ibu setiap kenaikan kelas dan ternyata anak kita bisa ya. Anak kita bisa untuk menari dan ini adalah menambah kepercayaan diri anak kita. Ya. Kemudian desain. Kenapa desain? Ada anak autis ya Pak Rahma, bapaknya Pak Rahma ini sama beberapa anak tuh guru desainnya jago. Nah kebetulan kita ada guru desain dari SMA tapi udah bagus, paling minimal tapi belum optimal karena yang bersangkutan menangani 5-6 anak. Ya sedangkan itu perlu waktu khusus. Nah mudah-mudahan nanti dengan ada ekstrakurikuler setelah anak-anak yang lain pulang kita dikasih pembelajaran desain. Mudah-mudahan bisa terlaksana.
Nah kemudian ini Bapak Ibu yang sering Bapak Ibu lihat di lapangan, kokurikuler. Kalau kokurikuler itu sebetulnya mata pelajaran yang digabungkan antara beberapa mata pelajaran di intrakurikuler. Ada pelajaran bahasa, matematika, olahraga, dan segala macam di satu kegiatan atau di budaya sekolah. Ya, nah kokurikuler kita yang pertama Pancawaluya. Pancawaluya itu menerapkan tadi cager, bener, pinter, dan singer. Ya, nanti kita akan menciptakan beberapa program Pancawaluya. Yang kedua SSC, senam sehat ceria. Jadi jangan aneh Bapak Ibu, kenapa sekarang mah SLT teh di lapangan deh, senam deh. Karena memang salah satu tuntutan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga dari pusat, nanti kita lihat bersama-sama, itu adalah badan kita menjadi sehat. Ini juga yang menjadi kenapa salah satu visi misi kita adalah anak memiliki tubuh yang sehat. Ya, jadi senam sehat dan ceria. Ya, karena kalau anak sudah sehat, kalau anak ceria itu mudah untuk belajar. Kemudian berdesik, nah ini bernyanyi dan mendengar musik. Ini salah satu alatnya. Jadi kita sudah punya beberapa audio ya. Kita juga punya 2 televisi. Nah, nanti mungkin kita akan diterapkan bagaimana anak belajar karaokean, nyanyi dan segala macam. Dan ini cahaya Jumat, yaitu kegiatan sholat duha dan zikir bersama. Ya, dan nanti ditambah dengan pesantren kilat. Kemudian ada juga tari. Nanti Pak. Nah ini Bapak Ibu sebagai gambaran kenapa saya menekankan kepada program-program tadi Bapak Ibu ya dalam pengalaman belajar dalam tuntutan di pemerintah pusat bahwa anak-anak kita yang lulus SD, SMP, SMA ini wajib memiliki dimensi profil lulusan itu ada semacam 8. Disebut dengan 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka kami tanamkan budaya sholat duha, berdoa dan segala macam. Ya, karena ini tuntutan dari pemerintah bahwa anak kita memiliki keimanan dan ketakwaan. Ini kewajiban yang harus kami laksanakan setelah anak lulus. Yang kedua, penalaran kritis. Jadi anaknya capetan, ya lamun capetan kan tukang dicarek. Penalaran kritis dan bisa mempertanyakan permasalahan-permasalahan rasa ingin tahu. Ya, ini mungkin bagi anak-anak yang memiliki hambatan seperti tunarungu atau tunanetra mungkin sangat bisa, atau autis yang high function. Kalau anak-anak kita tunagrahita setidaknya, Pak kenapa kita nggak bersihnya pakai sapu ini, nggak pakai sapu itu, sudah masuk pada hal penalaran kritis. Gitu. Pak kenapa sih kalau olahraga pakai kaos? Kenapa sih kita pakai baju santri pakai untuk olahraga? Itu kan penalaran kritis, sudah masuk kategori itu. Ya. Kemudian kesehatan tadi ya kita sudah diprogramkan karena memang ini sudah ditekankan oleh pemerintah. Kemudian kewarganegaraan, kewargaan. Artinya keluarga itu kita belajar anak mengenal satu dengan yang lain. Kalau di lingkungan rumah kan ada RT, RW dan segala macam, ya. Nah di lingkungan sekolah anak harus mengenal mana ini yang teman sebaya, mana yang kakak, mana yang orang tua, atau mana yang adik. Kita tanamkan sikap santun segala macam. Komunikasi ini titik penting kami ya. Jadi anak itu belajar berkomunikasi. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan gurunya tidak masuk, gak apa-apa, masuk saja anaknya. Nanti kami pertama disebar ke guru yang lain. Kedua, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat itu kegiatan bersama. Nah di sini anak terjalin komunikasi, walaupun sambil berlari-lari, walaupun saling dorong itu bentuk daripada komunikasi, bentuk saling mengenal gitu kan. Hanya mungkin mendorongnya mungkin terlalu tarik ya, kita tinggal jangan sampai itu ya. Kayak Amir itu masih belum bisa kontrol, kayak Fahri hai-nya nepaknya tarik gitu kan, padahal itu salah satu bentuk komunikasi tanda sayang ya. Kita tinggal tegur aja, tong tarik ting gitu kan, sakit ya, padahal itu nepak gitu, kamu memang hey apa kabar gitu kan ya. Nah komunikasi, nah ini Bapak Ibu kemandirian ya. Kemandirian ditekankan diwajibkan oleh pemerintah agar anak kita memiliki kemandirian. Kreativitas sama ya. Nah, kemudian kolaborasi. Nah Bapak Ibu, kolaborasi ini coba kita terapkan antara kami
saya sebagai kepala sekolah, Pak Adit sebagai tata usaha, dan guru-guru dan Bapak Ibu sebagai orang tua. Kita berkolaborasi, ya. Kami juga berkolaborasi dengan Babinsa, Binmas, ya, kayak kemarin ada beberapa permasalahan kita undang beliau-beliau itu, atau juga dengan Puskesmas, pihak kesehatan, atau dengan yang lain. Kita juga kayak sekarang Bapak Rahmat sudah mulai kerjasama, ya. Kita karena kita programnya ekologi, Bapak Rahmat sudah membantu dengan Pak Komar, yaitu penanaman ekologi tumbuh-tumbuhan, cengkeh dengan apa namanya itu? Okra, ya, ada cengkeh, ada singkong, okra, dan sekarang ada penanaman kolam kecil, pakai galon, yaitu pakai ikan gabus. Nah ini nanti dari hal yang kecil, nanti kita perintahkan satu anak dua anak, mulainya sok kasih makan dulu, cari yang gampang dulu buat anak kita, jangan yang mulai susah. Nah sekarang kan yang gampangnya banjiran secara rutin. Kalau nanti ada hasil buahnya, oh iya bisa berhasil, nah nanti anak menanam. Nah ini salah satu bentuk kolaborasi. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang lain juga bisa bergabung seperti papahnya Rama, dukung kami. Kalau memang punya keterampilan mesin jahit atau masak atau segala macam, ayo bersama-sama untuk mendidik anak kita, ya. Nah Bapak Ibu, ini 8 tuntutan pemerintah yang dalam bentuk 8 dimensi profil lulusan. Nah dalam kurikulum yang sekarang ini dikenal dengan 844. Apa itu? Pembelajarannya harus menggembirakan Bapak Ibu, ya. Jadi nggak bisa serius. Jadi sambil nyanyi, sambil bermain, pembelajaran yang dimensi lulusan harus menggembirakan. Kemudian juga harus bermakna, ya. Bermakna. Jadi sudah sambil main, tapi ada maknanya. Jangan sampai anak-anak atau guru mengajarkan tentang apa negara-negara yang terbesar penduduknya. Perlu nggak itu Bapak Ibu? Nggak perlu bagi saya. Tapi anak-anak itu coba desa kamu, ada desa di mana, tetangga desanya mana, lingkungan itu yang paling penting. Artinya bermakna, ya, bermakna bagi kehidupan sehari-hari. Perkalian 17 tambah 20 tambah ini nggak akan bisa, nggak akan bermakna. Yang penting bagaimana dia menggunakan uang. Makanya ajarin saja Bapak Ibu, percayakan pada gurunya atau sama anak, belajar menggunakan uang. Karena ini pembelajaran bermakna, ya. Dan berkesadaran, artinya berkesadaran itu Bapak Ibu guru nanti akan mengajarkan dengan perencanaan. Pak, ini saya akan mengajarkan ini, gitu kan, dalam bentuk RPP atau modul ajar. Ini yang menjadi tuntutan. Jadi Bapak Ibu guru juga tidak akan sembarangan ngajar sebelum saya setujui. Kalau misalnya anak A dengan anak B beda ngajarnya, Pak sama anaknya balik aja deh, karena saya ini, ya sudah. Ya, jadi berkesadaran. Artinya ngajar itu tidak yang penting masalah ngajar, ya Bapak Ibu, ya. Jadi berkesadaran, menggembirakan dan bermakna. Kemudian yang diharapkan ini mungkin terlalu muluk, ya. Anak bisa memahami, anak juga bisa mengaplikasikan dan anak merefleksi. Minimal guru mengajarkan kayak kemarin contoh, ya, ekologi. Ini loh jenis-jenis alat kebersihan. Ada sapu lidi, ada sapu apalagi hijau, ada sapu yang lain. Nah, anak kan memahami gunanya kalau sapu lidi untuk ini, yang sapu hijau itu, anak memahami namanya apa, belinya di mana, fungsinya di mana. Kemudian mengaplikasikan baik di sekolah maupun di rumah, ya. Atau kenapa anak diajarkan untuk salam santun, assalamualaikum sambil menunduk, ya. Itu oleh guru dijelaskan, bukan hanya salaman begini saja. Saya dengan ini salaman begini, saya ini berpelukan, saya ini, karena anak harus memahami kalau sudah begitu nanti diaplikasikan, baru nanti direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah Bapak Ibu, ini ada di kemitraan belajar kita tadi sudah sebutin memanfaatkan. Nah ini Bapak Ibu, ya, yang hal yang mendukung tadi selain 8 profil kelulusan, ya. Ini 9 angka pembangunan Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Pak Dedi, ya, Pak KDM, Pak Dedi, kami wae, ya. Jadi karena SLB itu ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, maka kamu harus mendukung 9 angka pembangunan Jawa Barat sebagai implementasi program pendidikan karakter Pancawaluyaan, ya. Yang pertama, Bu, kebersihan lingkungan. Nanti tong aneh saya gogorokan wae. Cik atuh buang sampah teh.
ya, bukan buang sampah sekarang, menyimpan sampah. Kami di depan sudah membuatkan tiga tempat ya, 3 lubang untuk sampah daun-daunan, ada sampah plastik dan sampah beling. Ya nanti diolah tuh sampah daun-daunan dibakar menjadi pupuk ya. Karena ini penekanannya kebersihan lingkungan. Silakan Pak. Kemudian yang kedua, peningkatan mutu dan kompetensi guru. Ya kemarin kami mengadakan IHT untuk menambah kompetensi guru ya, karena kita ada 5 guru yang masih SMA. Bapak Ibu ya, mohon maaf kalau misalnya anak di putra putri Bapak Ibu masih dididik oleh guru-guru yang masih lulusan SMA. Tapi saya jamin, karena fokus kita adalah kemandirian, fokus kita adalah masalah perilaku, saya sudah sharing dengan teman-teman. Kalau masalah akademik memang kita nggak muluk-muluk ya, saya nggak muluk-muluk. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, pendidikan ekologi, yaitu pendidikan mengenai lingkungan. Bagaimana kita sekolah kita menjadi hijau, sekolah kita menjadi aman, nyaman, ya. Jadi kita akan melakukan penanaman-penanaman. Lah mau nanam pohon mah kudu ya lahan lah ya. Nah, aya nama yang ringan-ringan minimal kita ketahanan pangan dengan nanam singkong. Yang sekarang alhamdulillah tuh nanam singkongnya baru 1 bulan, sekarang sudah ada di depan Bapak Ibu ya. Silakan dinikmati ya. Betul Bapak Ibu, langsung praktis ya. Nah, untuk daun di sana saya mohon kepada Bapak Ibu ya, kita saling menjaga. Pertama, usahakan jangan sampai anak-anak bermain, apalagi sampai ke merusak pohon. Bapak Ibunya juga jangan sampai memetik. Pengalaman tahun yang lalu ya Mama Silvi ya, rajin. Daun singkongnya dong mau, katanya gitu ya. Pengalaman, dicareke dan butuh gitu ya. Ya orangnya udah tua. Jadi pendidikan ekologi kita mulai dari yang kecil-kecil ya, penanaman singkong, kemudian cengkeh, kemudian okra dan yang lain. Nah ini Bapak Ibu, kemudian kreativitas dan inovasi siswa. Jadi kita akan menggali anak-anak bakat seninya, olahraganya ya, inovasinya. Ada yang punya keterampilan kayak pinang itu bisa segala macam diajarkan. Kreativitasnya gitu. Kemudian nih Bu, sama ya, perilaku hidup bersih, sehat dan membawa bekal makanan dari rumah. Jadi apa yang tadi saya minta kepada Bapak Ibu untuk bawa tumbler, sudah ada perintah dari Bapak Gubernur. Ya, perilaku hidup bersih dan sehat dengan membawa bekal makanan dari rumah. Nah, cina ayah MBG, ya siap MBG nggak apa-apa, asal nggak jajan ya anaknya. Tapi wayahna, kalau mau di kelas mau ada air, silakan koordinasi dengan guru kelasnya. Ya, dulu Bu Leli sudah ada. Ya, karena Bu Leli sebagai percontohan. Patungan cina berapa? 2.000 ya, seminggu 5.000. Mama Akbar. Di kelas Mama Akbar teh berapa patungan teh tiap minggu teh? 2.000, 5.000. Udah di sekolah di kelas. Sok-sok dipungut kan ya. Sok dipungut kan 2.000 emang gitu. Ya. Hah? Bulanan. Sebulan berapa? Sebulan 10.000. Tuh. Di kelas kuliah 5 sudah dipungut sebulan 10.000. Uang apa? Uang kas. Uang kas. Nah, uang kasnya itu untuk apa? Di antaranya untuk beli air, beli kipas bersama. Kemudian kalau anak kerja dikasih hadiah uang 2.000. Betul nggak? Ada ini. Bahkan si ini kayak samanya kena iurannya. Nah, di sini silakan itu diatur di kelas masing-masing ya. Kemudian optimalisasi